sallallahu alaihi. Baik, Bapak Ibu rekan-rekan yang kami hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa saat lagi acara akan kita mulai. Maka demi efektifnya acara kita, mohon yang di belakang maju lagi, mengingat peserta kita juga masih terus berdatangan, dan juga silakan diisi juga di sebelah kanan ataupun kiri posisinya masing-masing, sehingga yang di belakang tetap mendapatkan tempat, baik yang akhwat ataupun yang ikhwan ya. Silakan maju. Yang akhwat, yang merasa akhwat saja silakan maju, hanya yang merasa akhwat ya. Yang tidak merasa tetap di tempat ya. Yang merasa akhwat silakan maju. Sekarang yang ikhwan, hanya yang merasa ikhwan saja, yang laki-laki yang merasa ikhwan silahkan maju. Yang tidak merasa tetap di tempat ya. Hanya yang merasa ikhwan ya. Kalau merasa ikhwan silakan maju. Kalau tidak merasa ikhwan tetap di tempat. Berarti patut dipertanyakan keikhwanannya ya. Iya. Silakan maju ya. Iya. Tetap softnya rapi, dan panitia ya cukup. Panitia mohon dibantu tetap untuk pembatasnya agar bisa diatur lagi. Disuruh maju bukan untuk saling tole-tole, bukan ya. Tetap adabnya kita di masjid, tetap ada pemisahan antara ikhwan dan akhwat, dimajukan saja. Iya. Dan kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada para peserta yang hadir dalam kajian Madani Hijrah dan Kepedulian bersama the one and only Ustadz muda kita, Ustadz Muzammil Hasballah. Betul ya? Yang insya Allah sudah dalam perjalanan ke sini. Dan bagi yang baru hadir silakan menempati tempat duduk yang telah dipersiapkan. Dan kita berikan takbir buat hadroh dari Bayu Murukmini, pimpinan Ustadz Cecep. Boleh takbir? Alang kelesunyo caca. Ulang. Takbir! Allahu Akbar. Mana Palestina nak merdeka menurut itu Baji ya? Baik, insya Allah kita akan tetap bersama kawan-kawan dari hadroh, tapi nanti ada bagian berikutnya. Kita akan segera mulai acara kita pada kesempatan siang menjelang sore hari ini. Dan tampaknya acara kita juga diikuti bukan hanya manusia ya, tapi juga ada yang lain. Makhluk kecil yang merupakan kesayangan dari Rasulullah SAW ya. Baik, dari rekan-rekan Yakesma kita mulai. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Batu pualam di pojok gobak. Ulang. Cakep itu kalau di Jakarta Kita di Palembang ganti Belaga. Boleh? Boleh? Kita ulang. Batu pualam di pojok gobak. Terima kasih. Kayu gelam dari Tanjung Batu. Kalau salam tak dijawab kompak, yang tak jawab salam biasanya buntu. Maka dari itu rekan-rekan semua, terimalah salam hangat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-mukarramun, para kiai, para asatidz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terhormat Ketua Pengurus Masjid Baitur Rahman Bang Raya, Bapak Dr. Haji Mujib Asmani Najib Asmani MSI. Sebenarnya ini bukan baru pertama Pak Haji, laneman gitu berapa kali tapi beda medianya ya. Yang kami hormati Direktur Yakesma Kota Palembang Sumatera Selatan ya, Bapak Ayat Wijaya, rekan-rekan staf karyawan dari Yakesma serta hadirin wal hadirat jamaah yang mengikuti kajian Madani, Hijrah dan Kepedulian, Al-Quran sebagai panduan, Palestina sebagai inspirasi, bersama Ustadz Muzammil Hasballah pada kesempatan kali ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semua? Sehat? Apa kabarnya? Alang kelesunya, sudah makan belum kamu nih? Belum makan, resiko kamu dewe, ngapu belum makan? Panitia disiap makan tidak? Alhamdulillah, mudah-mudahan hadirnya kita semua di rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk sama-sama taqarrub ilallah dan juga bermuajahah, saling bersilaturahim dan tafaqquh fid din, dalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala bersama guru-guru kita terkhusus Ustadz Muzammil Hasballah, yang tentunya sudah sangat kita ketahui bagaimana keseriusan beliau dalam mendalami Al-Quran, menghafal dan juga menginspirasi kita anak muda untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan setiap aktivitas amal soleh yang kita perbuat, termasuk hadirnya kita di sini sebagai bahagian dari ihya sunnah, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ingatkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, man ahya as-sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghidupkan sunnahku maka mereka mencintai aku, dan barang siapa yang mencintai aku maka mereka kelak akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antara sunnah tersebut salah satu dengan senantiasa bermajelis, apalagi dalam majelis ilmu, majelis zikir yang senantiasa disebut nama Allah Subhanahu wa taala untuk semakin taqarrub ilallah. Dan kata Nabi, namanya majelis ilmu ini adalah raudhatan min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin menguatkan pijakan kaki kita dalam dinul Islam ini dan menjadikan setiap langkah kita sebagai bentuk menghidupkan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, saya Andriko Pratama selaku pembawa acara pada kesempatan kali ini akan menyampaikan susunan acara kita pada kesempatan siang menjelang sore hari ini. Yang pertama, pembukaan. Mari sama-sama kita awali dengan membaca umul kitab ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadrati habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan tilawatil Quran yang akan disampaikan oleh adik kita, kori kita, Ustazah Andini, yang insya Allah
Beliau adalah seorang tunanetra tapi merupakan salah satu penghafal Al-Quran, ya, dan mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita semua untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran. Kepada Ustazah Andini kami silahkan. Boleh mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا
عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار Allah. وكان وعدا مفعولا وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wadz-dzakirin. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah manakala diingatkan kepada kami dengan dibacakan ayat-ayat kami, maka bergetar hati-hati mereka dan bertambah keimanan mereka, dan hanya kepada kami lah Rabbnya mereka bersedah ridhi. Quran surah Al-Anfal ayat yang kedua. Semoga dengan tilawatil Quran yang disampaikan oleh Ustazah Andini atau adik Andini kita yang seorang tunanetra yang tadi menggunakan Quran Braille, jadi inspirasi buat kita semua untuk selalu memaksimalkan waktu kita bersama Al-Quran. Karena kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad dan Imam Muslim, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Rawahu Ahmad wa Muslim. Kata Nabi, bacalah Al-Quran karena Quran itu kelak hadir di hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada para pembacanya. Mudah-mudahan baik beliau yang membacakan maupun kita semua yang menyimak dan mendengarkan mendapatkan taufik, hidayah, ridha, maunah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal. Hadirin rahimakumullah. Berikut kita akan mendengarkan sambutan demi sambutan. Adapun sambutan yang pertama akan disampaikan oleh pimpinan Yakesma Sumatera Selatan. Kepada yang terhormat Bapak Ayat Wijaya, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Baitur Rahman Bang Raya Dr. Haji Najib Asmani MSI, MC kita Ustaz Andriko Pratama, dan yang kami hormati juga para tamu undangan dan para peserta sekalian. Izin karena tadi MC buka pantun, kami juga buka dengan pantun. Wajib. Wajib ya. Pergi ke sungai memancing ikan, Belaga. mancing bersama para sesepuh. Belaga. Salam sapa saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'. Alhamdulillah tentunya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, termasuk tentunya nikmat hari ini bisa berkumpul dan bisa insya Allah nanti mendengarkan kajian dari Ustadz kita, Ustadz Muzamil Hasbalah, yang alhamdulillah sudah beberapa kali kunjungan beliau ke Palembang dan hari ini ada di Masjid Baitur Rahman Bang Raya. Bapak Ibu sekalian, adik-adik, teman-teman sekalian, sebelumnya beliau pagi tadi sudah di Masjid Darus Said, pesertanya emak-emak Majelis Taklim.
Dan ternyata kalau dari kehebohan lebih heboh mak-mak ternyata. Nah ini jangan-jangan semangat mak-mak ternyata lebih hebat daripada semangatnya Ini calon anak-anak mak. muda nih. Ini calon mak, ini calon mak. Dan ya mungkin juga tadi tips dari beliau ternyata banyak baca Al-Quran itu bikin sehat ternyata. Gitu. Jadi jangan-jangan mungkin mudah-mudahan juga insya Allah ternyata ibu-ibu kita yang sering majlis taklim, yang baca Al-Quran sering di masjid dan di rumah itu ternyata memiliki kesehatan yang diberikan Allah untuk lebih sehat. Nah, apalagi yang muda, insya Allah semangat kita adalah menebarkan Al-Quran dan membumikan Al-Quran di kalangan, seluruh kalangan, bukan hanya orang tua tapi juga anak-anak muda ini menjadi inspirasi kita semua untuk juga semangat untuk menggali ilmu dan mengkaji Al-Quran. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada segenap pengurus Masjid Baitur Rahman Bang Raya yang luar biasa tanpa diminta pertolongan untuk membantu panitia dengan sigap, bahkan lebih sigap daripada panitia ini kayaknya Pak. Masya Allah, dan tentunya kami berbahagia dan berbangga kepada Bapak Ibu sekalian yang ikut serta mensukseskan acara ini. Yang kedua, tak lupa kami juga mengajak Bapak Ibu sekalian tak lupa untuk membantu saudara kita di Palestina. Walaupun sudah lebih dari 1 tahun mereka mengalami genosida, tapi tentunya bantuan kita yang sebenarnya tidak seberapa dibandingkan yang dibutuhkan ini menjadi penyemangat mereka, Dan di Yakesma, insya Allah program terbaru dari Yakesma terkait Palestina adalah Mu'akhot. Apa itu Mu'akhot? Mu'akhot adalah inspirasi dari bagaimana ketika perjalanan hijrah Rasulullah, bagaimana Rasulullah mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansor. Maka hari ini kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menjadi seperti kaum ansor yang ada pada zaman Rasulullah dan menyambut saudara kita di Palestina seperti kaum muhajirin. Bagaimana ketika Rasul mengatakan bahwa antara kaum muhajirin dan kaum ansor bersaudara, maka apa yang dilakukan kaum ansor? Mereka menawarkan hartanya dibagi. Bukan hanya dibagi 2, bahkan seluruhnya ada yang memberikan kepada kaum muhajirin. Karena itu harapan kita nanti kita akan membuat program mempersaudarakan antara Indonesia dengan Palestina lewat program ini. Insya Allah, dan ini juga akan ada by name, by keluarga. Jadi ketika nanti ada Bapak Ibu sekalian yang siap untuk rutin memberikan bantuan kepada saudara di Palestina, kita akan memberikan data keluarganya dan akan ada report insya Allah rutin untuk perkembangan bantuan kita kepada mereka. Yang kedua, program kita adalah memberikan kompor tenaga surya, karena seperti kita ketahui cadangan ataupun jalur pipa gas itu sudah diblok oleh Israel. Dan kemudian yang ketiga adalah listrik tenaga surya. Dan ini juga sebenarnya menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama adik-adik sekalian. Ternyata di tengah kesulitan, di tengah himpitan masyarakat Palestina, ternyata mereka masih punya ilmuwan-ilmuwan yang luar biasa. Ya bayangkan di kondisi Palestina yang digempur, di blokade, bahkan yang mengatakan adalah penjara terbesar di dunia adalah Palestina, di jalur Gaza. Tapi mereka bisa menemukan penemuan antara lain kompor tenaga surya dan listrik tenaga surya. Bahkan ada juga sedang dikembangkan juga untuk mengolah air laut menjadi air siap minum. Insya Allah seperti itu. Nah, harapan kita teman-teman sekalian, kenapa kita mengajak untuk terus peduli Palestina? Karena salah satu keistimewaan Palestina tentunya kita semua sudah tahu bahwa ialah kiblat pertama umat Islam. Artinya ketika kita melupakan Palestina, ya sebenarnya dengan sendirinya kita membuka peluang untuk kaum-kaum yang tidak menyukai dakwah Islam ini lebih berkembang. Karena itu harapan kita, teman-teman sekalian, adik-adik, Bapak Ibu sekalian, untuk mensupport kegiatan kita dan tentunya juga berpartisipasi dalam semua kegiatan dakwah ini. Termasuk juga tentu tidak kita lupakan adalah membangun juga bangsa kita. Bahkan mungkin juga untuk mendukung juga masjid ya Pak. Yang seperti kita ketahui
ya luar biasa, terutama Masjid Baitur Rahman Bang Raya ini yang kegiatan keagamaannya, kegiatan keislamannya luar biasa banyak. Mudah-mudahan juga kita bisa support. Dan terakhir kami ucapkan juga ribuan terima kasih kepada para panitia dan orang-orang yang sudah mendukung terlaksananya acara hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal jariah, menjadi kebaikan untuk kita bersama. Yang tak lupa juga mendekati Ramadan, hampir di bulan Rajab ya, berapa hari di bulan Rajab. Mudah-mudahan kita doakan kita semua bisa sampai di bulan Ramadan, dan ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk mempersiapkan Ramadan kita dengan sebaik-baiknya. Akhirul kalam, kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Pak Ayat Wijaya selaku pimpinan Yakesma Sumatera Selatan, dan insya Allah apa yang beliau sampaikan menjadi pengingat buat kita semua untuk senantiasa tidak sama sekali melupakan saudara kita yang ada di Palestina. Saya mau tanya jujur, siapa di sini yang sosial medianya masih menampilkan, menayangkan segala hal yang berhubungan dengan Gaza, Palestina? Boleh tunjuk tangan? Setiap hari, every day. Bagi yang masih, alhamdulillah. Bagi yang sudah mulai berkurang, jangan pernah lupakan Palestina, karena kita berhutang sejarah dengan Palestina. Karena satu dari dua negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia selain Mesir adalah Palestina, di mana Mufti Palestina pada saat itu Syekh Amin Al-Husaini di tahun 1945 dengan gegap gempita menyatakan dukungan atas kemerdekaan Republik Indonesia. Bukan cuma itu, beliau juga menghimpun para hartawan, orang-orang kaya Palestina pada saat itu, dan mereka berinfak sejumlah harta yang cukup besar pada saat itu, emas dan lain sebagainya, untuk kemerdekaan bangsa Indonesia yang baru berusia seumur jagung pada saat itu. Maka saatnya sekarang kita kembali peduli dengan mereka, saudara kita yang sampai detik ini mereka belum diakui kemerdekaannya oleh penjajah dan negara-negara pendukungnya. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini sebagai bahagian menjadikan Palestina sebagai saudara kita yang akan selalu kita ingat sampai ajal menjemput, insya hadir rahimakumullah. Dan tak lupa kita juga akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pengurus Masjid Baitur Rahman, dan insya Allah acara ini kita juga live dari YouTube Masjid Baitur Rahman ya. Jadi silakan yang belum sempat menyaksikannya nanti boleh dilihat di YouTube Masjid Baitur Rahman ya, insya Allah kita bisa review lagi, kita bisa lihat lagi tayangan kita. Dan langsung kita persilakan kepada Bapak Dr. Haji Najib Asmani MSI, kepada beliau kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caknya nak ada pantunnya kok Ustaz. Laju. Melihat bintang di malam hari raya. Belaga. Duduk hikmat sambil makan belewah. Belaga. Siapa yang datang ke Masjid Baitur Rahman Bang Raya, Belaga. pasti menjadi umat yang paling takwa. Amin. Pakam. Pakam. Pak Ustadz Ayat Wijaya, Ustadz Andriko, yang pimpinan dan yang kemas ya, Yakesmas, beserta jajarannya panitia, para alim ulama, di situ tokoh-tokoh masyarakat, ibu-ibu dan adik-adik, tentunya anak-anak sekalian. Mungkin juga ada cucung-cucung. Caknya benar ya Pak Haji? Caknya benar. Syukur alhamdulillah kita semua pada siang menjelang sore ini ada di Masjid Baitur Rahman Bang Raya. Salawat dan salam pada junjungan besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir.
pada kegiatan yang luar biasa ini, kajian Madani dan hijrah dan kepedulian, tentunya peduli kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang berada di Palestina. Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan selamat datang. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tentunya punya kesempatan, dan tentu kita semua dalam satu keimanan dan ketakwaan bersama. Terima kasih Pak Ayat Wijaya. Kita sebetulnya sudah lama kerjasama, telah memilih Masjid Baitur Rahman untuk mengundang Ustadz Mutzamil Hasbala. Ini suatu kesempatan yang paling luar biasa, terutama bagi kaula muda, kaum milenial, Gen Z ya. Karena di Bandung ini kalau ada ustadz ini ribuan orang datang. Apalagi ustadznya yang satu ustadz populer di dunia, 500 dari satu ustadz. Kesempatan bahagia. Kita berbahagia, kita luar biasa. Terima kasih ya Pak pimpinan Yakesmas Sumatera Selatan. Mudah-mudahan kedatangan beliau ini nanti bersama-sama kita mendengarkan isi dari apa yang pesan-pesan yang disampaikan oleh Ustadz Mutzamil Hasbala ini akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita serta makin peduli kepada Palestina. Ustadz Ayat Wijaya ini sudah 6 kali Ustadz datang ke sini ke Palestina, utus dari yang bercerita tentang Palestina. Sama siapa dulu yang pernah tinggal di situ, yang wartawan kita ya, dan juga beberapa Ustadz Husain, dan ada juga terakhir Anelia Sondak juga hadir, dan juga pada yang dari orang Iran, orang Palestina sendiri sudah 2 kali datang ke sini, banyak lagi alhamdulillah. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita, doa kita dan kepedulian kepada Palestina akan membantu untuk mempercepat kemerdekaan Palestina. Dan kami infokan, kami mohon maaf jika terdapat ketidaknyamanan di dalam pelaksanaan atau penerimaan kami, karena masih dalam proses konstruksi, under construction di masjid ini. Ini sudah tahun ke-6 dan ini masjid kerjasama di tengah perjalanan dengan Ustadz Dery Sulaiman mencari infak ke berbagai kota di Indonesia dan di beberapa negara. Dengan siapa yang mau berinfak membangun masjid ini, itu di depan bapak-bapak, ibu, adik sekalian ada Al-Quran, 1 halaman itu yang berinfak 10 juta rupiah, dan nanti ada tanda tangan Ustadz Dery dan nama Anda yang berinfak. Ada 604 halaman, dari 604 halaman masih tertinggal untuk siapa yang berinfak sekitar 40 halaman lagi. Demikianlah pada Ustadz Andriko kami mengucapkan terima kasih sudah memberikan motivasi kepada kita. Mudah-mudahan Yakesmas selalu berjaya membantu kita semua. Demikianlah, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Doktor selaku Ketua Pengurus Masjid Baitur Rahman yang sudah menyambut kita, bukan cuma menyambut, menyediakan tempat terbaik buat kita semua, rumah Allah ini. Dan Masya Allah Tabarakallah, Masjid Baitur Rahman menjadi salah satu destinasi yang digunakan untuk umat Islam di kota Palembang untuk semakin menambah giroh keislamannya, terutama dengan adanya Quran yang tadi diceritakan beliau, yang dipahat, yang ditulis langsung oleh Ustadz Dery Sulaiman. Dan ini masih berpotensi terbuka kesempatan untuk mereka yang mau berdonasi, mereka mau berwakaf, masih 40 halaman lagi, Pak. Nah, insya Allah mudah-mudahan segera tuntas dan siapapun yang berwakaf akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat dan mendapatkan 1 dari 3 pahala yang tidak akan pernah terputus walaupun yang bersangkutan telah wafat, insya Allah. Baik, hadirin rahimakumullah, sebelum saya lanjutkan kembali, saya minta kepada yang ikhwan, hanya yang merasa ikhwan saja, silahkan maju, isi yang depan dulu ya, jangan caca tak tahu ya, silahkan ya. Ya, dari sini ke Jingoan. Jadi silakan
hanya yang merasa ikhwan saja, yang tidak merasa tetap di tempat ya. Baik, insya Allah sebelum nantinya kita akan bersama dengan Ustadz Muzamil Hasballah, kita akan terlebih dahulu rehat dengan kembali mendengarkan lantunan sholawat bersama Hadroh Qiraah Salimah. Kepadanya kami silahkan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syan ya Rafi'a syan ya Rafi'a syan wa daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syan ya Rafi'a syan ya Rafi'a syan والدرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع شاني والدرجي نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان حرم الإحسان حرم الإحسان والحسن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرجي أهل البيت المصطفى الطهري أهل البيت المصطفى الطهري هم أمان الأرض هم أمان الأرض هم أمان الأرض فالذاكرين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرجي
حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد قال يا ربي سؤالي أمتي بعدي محمد قال يا ربي سؤالي أمتي بعدي وسميهم من الذنب وغفر الذنوب الله وسميهم من الذنب وغفر الذنوب الله رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد 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 الله ويا قاضي كتاب الله محمد ابن عبد الله ويا قاضي كتاب الله عليك قبة الحضرات تجاهد في سبيل الله عليك قبة الحضرات تجاهد في سبيل الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله لا إله إلا الله 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 يا مولانا لا إله إلا الله 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 يا مولانا لا إله إلا الله الله غافر الذنوب لا إله إلا الله الله غافر الذنوب لا إله إلا الله 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 يا مولانا لا إله إلا الله 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 يا مولانا لا إله إلا الله الله غافر الذنوب لا إله إلا الله الله غافر الذنوب رسول الله يا من حبه يشفي السقام
يا رسول الله يا من حبه يشفي السقام أنت والله شفيع للورى يوم الزحام أنت والله شفيع للورى يوم الزحام لا إله إلا الله 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 يا مولانا لا إله إلا الله الله غافر الذنوب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan salawat tadi menjadi bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kelak akan disyafaati beliau di yaumil qiyamah. Amin. Mana yang nak pengen dapat syafaat Rasulullah SAW boleh tunjuk tangan. Masya Allah. Mudah-mudahan kata Nabi man shalla alaihi wahidatan, barang siapa yang bersalawat sekali, fasallallahu alaihi asyara, Allah akan membalas salawatnya 10 kali. Kata para ulama 10 kali itu 10 kali diangkat derajatnya, 10 kali diberikan pahala, 10 kali diampuni dosanya, dan akan dipenuhi segala hajatnya. Insya. Makanya jangan sungkan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Hadirin rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan pada acara inti kita pada kesempatan siang menjelang sore hari ini, terlebih dahulu kita akan sama-sama menyaksikan sebuah tayangan yang berkenaan dengan saudara kita yang ada di Palestina, yang ini akan menjadi inspirasi menggugah hati kita semua tentang apa yang terjadi di Palestina saat ini. Dipersilahkan. Ini adalah tim Yakesma yang ada di Gaza. Yang mana mereka akan menyalurkan segenap infak, wakaf, sedekah, donasi dari muhsinin wal muhsinat, kaum muslimin yang ada di Indonesia untuk saudaranya yang ada di Gaza, Palestina. Sungguh infak kita, sedekah kita, wakaf, donasi kita langsung sampai kepada mereka. Seorang ibu yang kehilangan 2 putra dan cucunya, dan dia cuma punya kayu bakar untuk menghidupi dirinya di masa tuanya sepeninggal orang-orang yang ia sayangi. Tak kalah di rumah kita, AC hidup dengan nyaman, kulkas berisi penuh, kompor setiap saat bisa kita nyalakan, makanan tersedia dengan lengkap. Mereka hidup di bawah tenda-tenda pengungsian yang hanya berbekal kayu bakar untuk menghangatkan tubuh mereka.
yang mana bisa jadi usia cucunya seumuran dengan anak-anak di sini, adik-adik di sini. Yang kehilangan anggota tubuhnya karena bom, rudal, diamputasi, karena kalau tidak diamputasi akan berbahaya untuk kehidupannya kelak. Dan sampai saat ini Gaza tidak baik-baik saja. Sebagian dari mereka sudah tinggal di shelter atau tempat penampungan yang cukup layak, sementara sebagian lain masih tinggal di bawah tenda pengungsian. Dan mereka mengaturkan terima kasih kepada Indonesia, saudara jauh mereka yang selalu peduli dengan mereka sampai detik ini. Infak sedekah antum sampai kepada mereka semua, dan mereka masih terus membutuhkan uluran tangan dan bantuan kita meskipun mereka tidak meminta kepada kita. Mereka hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Inna nasrullahi qarib. Sungguh pertolongan Allah sangat dekat. Gaza yang wilayahnya sudah lebih dari 80% porak-poranda hancur karena bombardir genosida yang dilakukan oleh Zionist Israel laknatullah alaih. Tapi orang-orangnya masih tetap kukuh, kuat, bersabar, menjalani ujian yang Allah berikan kepada mereka. Tidak ada tempat yang aman di Palestina, tidak ada tempat aman terutama yang ada di Gaza, baik Gaza Selatan ataupun Gaza Utara. Karena setiap saat bom, rudal, martir akan selalu mengintai mereka, yang setiap saat bisa akan merenggut nyawa mereka atas kebiadaban Zionist Israel laknatullah alaih. Seorang kakek yang merupakan muadzin di Masjid Yarmuk yang ada di Gaza, yang mestinya juga sudah porak-poranda juga, tapi tidak menyurutkan langkahnya untuk selalu memanggil hamba-hamba Allah untuk melaksanakan kewajiban sholat mereka di rumah Allah yang ada di Gaza. Salah satu yang menguatkan mereka karena mereka tahu nun jauh di sana di Indonesia ada saudara mereka kaum muslimin muslimah yang selalu peduli dengan mereka, yang setiap saat siap berdonasi, berinfak, berwakaf, bersedekah untuk mereka. Maka rekan-rekan, adik-adik, anak-anak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita saksikan tadi hanya sebagian fragmen atau kehidupan yang bisa kita lihat di Gaza saat ini, yang tentunya yang lebih tragis, lebih naas, lebih banyak lagi tentunya. Dan itu tentunya semakin membuka hati kita, mengetuk sanubari kita yang terdalam
untuk senantiasa ingat dengan saudara kita yang ada di Palestina. Jangan pernah lupakan Palestina. Maka dari itu kami ingin mengajak kita semua yang hadir pada kesempatan ini, kalau kita sudah melihat Yakesma dengan amanahnya menyampaikan donasi setiap rupiah yang kita infakkan, yang kita sedekahkan di Allah Subhanahu wa taala, di mana sudah hampir 14 bulan mereka digenosida, dibunuh, dibantai oleh Zionis Rasulullah, maka tetaplah bersama mereka, tunjukkan kepedulian mereka dengan senantiasa bersama mereka, dengan berbagi, dengan donasi yang kita berikan. Maka dari itu kami mengajak kita semua, mari sama-sama kita berinfak, bersedekah, berdonasi untuk saudara kita yang ada di Palestina. Tim Sunduk sudah bersiap di belakang untuk mengelilingi antum wa antuna semua dengan infak sedekah yang akan kita berikan kepada mereka berapa saja. Kalau kata almarhum Uje, lebih baik 100.000 ikhlas daripada 1.000 tidak ikhlas. Ya. Jadi bukan perkara jumlah, tapi perkara nominal di sini. Sama baik ya. Intinya mari berdonasi. Jangan sampai kita kalah dengan saudara kita yang ada di luaran sana. Apalagi teman-teman kita non-muslim, yang mana mereka tidak akan melewat kesempatan untuk berbagi dengan sesamanya. Kita punya Allah Subhanahu wa taala yang akan menjamin rezeki kita. Tidak akan pernah sia-sia setiap rupiah, setiap harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang akan Allah ganti berkali-kali lipat. Allah Subhanahu wa taala ingat, masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamasali habbati ambatat. Permisalan orang-orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti sebenih pohon yang akan melahirkan 7 tangkai, yang di setiap tangkai itu akan melahirkan ratusan bahkan sampai 700 buah, dan itu akan Allah tambah. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dilipat gandakan lebih banyak lagi kepada mereka yang Allah kehendaki. Maka jangan pernah kikir, pelit, getah basa, cemekean untuk berbagi dengan saudara kita yang ada di Palestina. Kepada tim Sunduk, pastikan semua saudara kita menggunakan haknya, bukan cuma hak suara pemilu baik, tapi hak untuk berinfak, bersedekah pada kesempatan kali ini. Kalau kemarin suara kita sudah kita gunakan pada pemilu kada, hari ini infak kita gunakan untuk membantu saudara kita yang ada di Palestina. Silakan masih keliling tim Sunduk, ya. Dan pastikan yang Caca tidak tahu, parai, biar dia tahu, ya. Dia datang bukan cuma mendengar ceramah, tapi dia juga akan datang untuk berbagi bersama Palestina tercinta. Dan ini adalah program-program yang sudah dilakukan oleh Yakesma bersama NGO dunia. Dari mana? Dari infak sedekah yang sudah antuna berikan kepada mereka yang ada di Palestina. Terus, tahu apa? Kalau hari ini kita bisa bermajelis dengan nikmat di masjid yang nyaman, ambal yang tebal, AC yang dingin, dengan fasilitas yang lengkap, sementara mereka, saudara kita ini ada Palestina, bahkan masjidnya pun hancur porak-poranda, dirudal, dibom oleh Zionis Israel lanatullah alaih. Kalau kita bisa nyaman sujud ruku di rumah kita, di masjid kita, saudara kita di sana setiap saat nyawanya terancam.